Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Rio di sini dalam mata pelajaran praktek akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Pada pertemuan kedua ini, tanggal 3 Agustus 2021, pada akan menerangkan ya tentang perusahaan jasa ya. Untuk semester dasar ini kita akan mempelajari apa itu perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menyediakan kemudahan, kenyamanan, keamanan, atau layanan profesional lainnya. Kegiatannya menghasilkan jasa, bukan barang atau produk untuk pelanggan. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke siklus akuntansi ya. Kalian pernah belajar di kelas 10 dulu. Untuk siklus akuntansi, yang pertama yaitu transaksi disertai bukti transaksi. Yang kedua, pencatatan transaksi ke jurnal ya. Kemudian posting ke rekening buku besar, dilanjutkan dengan penyusunan neraca saldo, pembuatan jurnal penyesuaian, kemudian penyusunan worksheet atau neraca lajur, kemudian penyusunan laporan keuangan ya, terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, neraca dan arus kas. Kemudian penyusunan jurnal penutup, kemudian penyusunan neraca setelah penutupan, dan penyusunan jurnal pembalik. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang analisis bukti transaksi. Sebelum melakukan penjurnalan, kita harus terlebih dahulu menganalisis pengaruh masing-masing transaksi terhadap akun-akun, antara lain akun aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa transaksi ya adalah sebagai berikut. Tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi. Tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian tentukan debit atau kredit dari akun yang bersangkutan. Nah, dan terakhir tentukan jumlah yang harus didebit, yang harus ditulis debit ya, atau jumlah yang harus ditulis di kreditnya. Selanjutnya di sini mencatat transaksi ke jurnal. Penjurnalan adalah suatu proses pencatatan suatu transaksi ke dalam jurnal. Sistem pencatatan dilakukan menggunakan mekanisme debit dan kredit. Berdasarkan mekanisme debit dan kredit, penambahan atau pengurangan terhadap masing-masing akun sebagai akibat atau pengaruh dari suatu transaksi ditujukan dengan mendebit atau mengkredit akun transaksi. Nah, ini ada contoh soal, yaitu perusahaan jasa Tati Harapan didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 2000 oleh Tuan Rifki dengan transaksi sebagai berikut. Yang pertama ya, tanggal 1 Januari tahun 2000, Tuan Rifki memulai usaha dengan menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 100 juta. Nah, ini jawaban atas soal itu tadi ya, transaksi tanggal 1 Januari tahun 2000, Tuan Rifki tadi ngapain? Mulai usaha dengan berinvestasi uangnya ke dalam usaha 100 juta. Maka analisa bukti transaksi itu yang bertambah yaitu di kas 100 juta, yaitu debit ya, bertambah, kemudian kredit bertambah di modal 100 juta ya. Maka pencatatan jurnalnya yaitu kas di debit 100 juta rupiah, kredit modal 100 juta rupiah, seperti itu. Nah, lanjut ya, untuk tugas lanjutan jawabannya, lakukan dengan teliti analisa transaksi perusahaan Tati Harapan tadi ya. Kemudian buatlah
jurnalnya di buku tugas. Diberi nama lengkap, nomor absen, dan kelasnya. Kemudian tolong dipoto, kemudian upload di Google Classroom paling lambat hari Rabu besok, tanggal 4 Agustus tahun 2021, jam 9 malam atau jam 21 waktu Indonesia Barat. Ya, udah jelas ya. Kemudian, nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang posting ke rekening besar dan penyusunan neraca saldo. Nah, demikian dari Pak Rio. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.